Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta akan mempresentasikan pemetaan bangunan dan pemetaan konsep TOD pada kawasan zona inti Kota Tua Jakarta. Sebelum mulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aulia Widya. Saya bersama kedua rekan saya, yaitu Della Puspitawati dan Muhammad Arifandi. Selanjutnya langsung saja kita mulai. Pemetaan berdasarkan grade bangunan. Ada 4 klasifikasi bangunan cagar budaya yang dijadikan dasar tindakan revitalisasi. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang pelestarian dan pemanfaatan lingkungan dan cagar budaya. Jadi grade A itu bangunan yang dilarang dibongkar atau diubah. Grade B itu dimungkinkan dibongkar secara sengaja, namun harus kembali sesuai dengan aslinya. Grade C itu hanya menuntut mempertahankan pada tampak muka, arsitektur utama, dan bentuk atapnya. Grade D itu dapat merubah bentuk maupun fungsi sesuai pemilik bangunan, namun harus sesuai dengan perencanaan kota. Ini ada pemetaan berdasarkan bangunan kosong. Jadi grade A ini ada 10 bangunan, grade B itu ada 13 bangunan, grade C ada 2, dan grade D ada 8 bangunan. Jadi total bangunan kosong di zona inti Kota Tua Jakarta ini ada 33 bangunan kosong. Ini daftar bangunan kosongnya berdasarkan grade. Ini ada foto-fotonya juga dan lokasinya. Jadi masuk ke prinsip pertama, ada walking. Jadi berjalan kaki ini mode transportasi yang paling alami, sehat, tanpa emisi, dan terjangkau untuk jarak pendek, serta merupakan komponen penting dari suatu perjalanan dengan angkutan umum. Maka dari itu, berjalan kaki merupakan dasar dari sistem transportasi yang berkelanjutan. Jadi persyaratan paling dasar dari walkability ini ada 3. Yang pertama, infrastruktur pejalan kaki tersedia lengkap dan aman. Yang kedua, aktif dan hidup. Yang ketiga ini nyaman dan terjaga temperaturnya. Jadi pada gambar di samping ini, yang merah ini merupakan pedestrian yang infrastrukturnya layak, dan yang biru ini yang belum memadai. Yang prinsip kedua ada cycling. Jadi bersepeda adalah opsi transportasi bebas, bahan bakar sehat dan terjangkau yang sangat efisiensi dan mengonsumsi sedikit sekali ruang dan sumber daya perkotaan. Jadi bersepeda ini menggabungkan kenyamanan berjalan door to door, fleksibilitas rute dan jadwal layaknya berjalan kaki, serta jangkauan dan kecepatan layaknya layanan angkutan umum. Namun, bersepeda ini juga merupakan salah satu pengguna jalan yang paling rentan terhadap pencurian dan perusakan. Jadi faktor utama yang dapat mendorong orang untuk bersepeda adalah penyediaan infrastruktur yang memberikan keamanan dan keselamatan seperti fasilitas parkir dan penyimpanan sepeda yang aman. Jadi untuk di kawasan zona inti ini, Jakarta sendiri, di kawasan Kota Tua tentunya, ini belum ada penerapan cycling ya di kota ini. Selanjutnya ada connecting. Jadi dengan menghubungkan jalur pedestrian dan jalur sepeda serta angkutan umum membuat pengguna lebih mudah dalam mengaksesnya. Jadi di gambar ini ada garis merah. Garis merah ini dia satu jalur 2 lajur ya. Dia jalur sekunder. Terus yang garis biru ini dia satu jalur 5 lajur. Dia primer. Terus yang hijau ini adalah jalur pedestrian. Selanjutnya ada transit. Jadi seperti yang terlihat pada skema titik transit dan radius pejalan kaki pada tabel di atas ini, di mana saat itu penyebaran titik transit tidak merata ke seluruh site ya. Terdapat area yang tidak terjangkau oleh radius pejalan kaki tersebut. Ada titik dan radiusnya, seperti ini. Jadi potensi sekitar ada transit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi ada 9 titik transit di sini. Selanjutnya densify. Densify ini untuk menopang pertumbuhan perkotaan dalam pola tata ruang yang rapat dan padat. Kota harus tumbuh secara vertikal, bukan horizontal, dengan mengoptimalkan lahan dan kapasitas angkutan umum. Angkutan umum merupakan inti utama dari kawasan dengan konsep
TOD ini, semua penyebaran selalu dimulai dari titik transit angkutan umum dan menerus ke area yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki dengan waktu tempuh 5 menit per 500 meter. Jadi seperti ini gambarnya. Lalu selanjutnya ada mix. Mix ini adanya pencampuran yang seimbang antara peruntukan dan kegiatan dalam suatu area. Misalnya antara tempat tinggal, tempat kerja, dan perdagangan retail yang berjarak dekat dan dapat ditempuh dengan berjalan kaki dapat meningkatkan daya guna lahan juga. Presentasi jumlah bangunan dengan jarak kurang dari 500 meter dari sumber makanan segar yang ada atau direncanakan. Jadi ini gambarnya, dia per zona juga. Jadi yang kuning ini area hunian, yang merah ini perdagangan dan jasa, dan masih banyak warna yang lain. Ada keterangannya. Lalu selanjutnya prinsip kompak. Jadi kompak ini prinsip dasar pembangunan perkotaan yang padat adalah tata ruang yang rapat. Di wilayah kota ataupun pinggiran kota yang rapat, berbagai kegiatan dan aktivitas hadir saling berdekatan satu sama lainnya. Pola ini meminimalkan waktu dan energi yang dibutuhkan untuk menjangkau wilayah dan memaksimalkan potensi interaksi antar warganya. Jadi prinsip ini dapat diterapkan pada skala lingkungan untuk menghasilkan integrasi spasial antara kondisi berjalan kaki dan bersepeda yang baik dan berkonektivitas yang berorientasi pada angkutan umum. Jadi prinsip ini berarti menghidupkan kembali kawasan kota tua dengan fungsi yang mendukung pertumbuhan kota sebagai kawasan cagar budaya yang dilindungi. Ini ada rancangan mendapatkan poin rendah dan negatif dari kompak. Yang terakhir ada shifting. Ketika kota itu dibangun atas 7 prinsip yang sebelumnya, jadi kendaraan bermotor pribadi ini menjadi hampir tidak diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berjalan kaki, bersepeda, dan menggunakan angkutan umum menjadi pilihan transportasi yang mudah dan nyaman, dan dapat juga dilengkapi dengan moda angkutan perantara atau kendaraan sewaan yang lebih hemat dalam penggunaan ruang. Ruang kota yang terbatas dan sangat luas perlu diperhatikan dapat dialihkan dari peruntukan jalan dan ruas parkir kendaraan bermotor yang tidak perlu untuk kemudian dialokasikan kembali kepada peruntukan yang lebih produktif dan dari segi sosial dan ekonomi. Ini ada pedestrian atau pejalan kaki, ini sangat penting dan paling banyak digunakan. Lalu ada halte bus, ada bus Kopaja, selanjutnya ada angkutan umum, ojek online, stasiun kereta, dan parkir sepeda. Yang pertama ada prinsip walking, yaitu membangun lingkungan yang sehat dan aman bagi pejalan kaki. Yang pertama itu ukuran trotoar seharusnya sekitar 150 cm dan jalur pedestrian dapat digunakan untuk difabel. Existingnya trotoar tidak memenuhi syarat, yaitu tidak sampai 150. Selanjutnya, jalur penyeberangan atau zebra cross harusnya memadai dan aman ketika dilewati. Pada existing jalur penyeberangan atau zebra cross ini, catnya sudah mulai memudar dan tidak adanya lampu lalu lintas. Selanjutnya, terdapat fasilitas penunjang seperti tempat peneduh, tempat duduk, tempat sampah, lampu jalan, serta pemberian vegetasi untuk peneduh. Pada existing tidak ada fasilitas penunjang tersebut. Selanjutnya, jalur pedestrian tidak terhalangi oleh fasilitas lainnya dan aman untuk dilewati. Pada existing terdapat beberapa elemen-elemen yang menutupi sebagian jalur pedestrian, sehingga jalur pedestrian itu kurang efektif dan tidak memiliki keamanan untuk pengguna. Selanjutnya, pemilihan bahan material trotoar yang kuat dan aman serta dapat bertahan pada suhu tinggi. Pada existing, trotoar tidak menggunakan bahan yang baik sehingga trotoar memiliki banyak lubang-lubang dan permukaannya bergelombang sehingga kurang aman saat melewatinya untuk pengguna. Selanjutnya, jalur pedestrian yang ideal harus memiliki ketinggian 10-20 cm. Pada existingnya, ketinggian jalur pedestrian tidak sampai batas ideal tersebut, sehingga kendaraan dapat langsung masuk kepada jalur pedestrian. Ada prinsip transit, angkutan umum menghubungkan dan mengintegrasikan wilayah-wilayah kota terlalu jauh bagi pejalan kaki. Ketentuannya itu titik pemberhentian dari satu stasiun ke stasiun lainnya memiliki radius sekitar 500 meter atau 10 menit dengan berjalan kaki. Pada existing,
titik transit A dengan transit B memiliki jarak yaitu 1,53 km. Dengan ini membuat jarak yang diperoleh terlalu jauh. Titik pemberhentian terintegrasi beberapa tempat. Pada existingnya, titik transit ini tidak terintegrasi dengan beberapa tempat maupun tidak terjangkau oleh beberapa tempat. Selanjutnya ada mix. Merancang pembangunan kota dengan tata guna lahan yang beragam. Jarak perjalanan dipersingkat dengan melalui pola pengembangan beragam dan tata guna lahan komplementer. Existingnya, pada area yang di atas ini dominan tinggi area hunian dan perdagangan jasa. Bagian daerah tengah ini terdapat area perdagangan jasa, sedangkan area lainnya seperti area hunian, area pemerintahan tidak terlalu dominan pada bagian ini. Bagian bawah ini banyaknya daerah pemerintahan dan jasa, sedangkan area terbuka hijau sangat sedikit. Pada bagian sisi dapat digabungkan beberapa area sehingga dapat dijangkau tanpa perlu membuang tenaga serta biaya transportasi. Selanjutnya ada densify dan compact. Membangun adanya percampuran yang seimbang serta adanya beberapa aktivitas yang saling berdekatan dengan yang lainnya. Pada bagian zona inti terdapat beberapa bangunan kosong yang dimana tidak dipergunakan lagi sehingga daerah sekitarnya tidak optimal digunakan. Pada bagian bangunan yang kosong dapat dialihfungsikan sebagai toko, restoran maupun yang lainnya sesuai dengan fungsi lahannya. Selanjutnya ada shifting. Existingnya driveway adalah akses kendaraan bermotor masuk ke dalam bangunan. Banyaknya driveway mengganggu atau memotong trotoar pejalan kaki. Selanjutnya banyaknya lahan parkir yang tidak tertata dengan baik. Yang pertama pada prinsip walking, usulan jalur pedestrian untuk pejalan kaki. Fasilitas pejalan kaki yang kami rencanakan yaitu adanya tiang lampu penerangan, tiang lampu lalu lintas, zebra cross, rambu lalu lintas, keranjang sampah, tempat peneduh, tempat duduk. Usulan lebar trotoar yang kami telah perhitungkan yaitu 150 cm dengan ketinggian 20 cm dan lebar 30 cm. Prinsip cycling, jalur sepeda berjenis lajur sepeda dan rute sepeda diletakkan di bagian paling kiri dari lajur lalu lintas motor, baik dengan mengurangi lebar lajur lalu lintas maupun dengan memperlebar jalan untuk konstruksi jalur sepeda. Usulan dimensi jalur sepeda yang akan kami rencanakan, yang pertama itu memiliki lebar minimal 1 meter, direkomendasikan 1,5 meter untuk jalur satu arah. Selanjutnya ada connecting, menghubungkan jaringan jalan-jalan yang padat di antara blok-blok kecil yang dapat dilewati. Hal ini penting untuk kemudahan berjalan kaki dan aksesibilitas dari jalan utama karena tidak perlu berjalan jauh dengan rute yang memutar. Selanjutnya ada transiting. Manfaat dari penempatan titik transit yang tepat sesuai dengan prinsip TOD dapat memudahkan pengguna angkutan umum dalam menjangkaunya. Di sini kita menempatkan titik-titik transit, beberapa titik yang berkisaran antara 2 sampai 5 meter per titik transitnya. Selanjutnya ada densifying. Usulan untuk titik penunjang pemberhentian. Yang pertama yang sudah ada itu ada beberapa titik pemberhentian dan di sini juga kita memberikan tambahan titik yaitu pada Simpang Kopi Kali Besar, Gang Kunir, Taman Sari Transit BNI 46. Di sini dapat dilihat beberapa titik penunjang pemberhentian yang mencakup dari titik transit tersebut. Selanjutnya ada mixing. Pembangunan yang mendorong pembauran peruntukan lahan memungkinkan perjalanan pejalan kaki sehari-hari yang lebih luas. Tata guna lahan yang saling melengkapi, mencampur peruntukan perumahan dan non-perumahan. Pada bagian sisi dapat digabungkan beberapa area sehingga dapat dijangkau tanpa perlu membuang tenaga serta biaya transportasi lagi. Di sini ada diagram pencampuran yang seimbang. Selanjutnya ada compacting, memadatkan bangunan yang masih kosong di setiap persil untuk kebutuhan dengan jarak dekat hingga bangunan kosong tersebut tidak pasif.
Di sini ada beberapa bangunan kosong yang akan kita pergunakan kembali, seperti kita yang pertama itu ada bangunan kosong samping 1001 hotel. Kita mengusulkan bangunan menjadi kafe atau resto. Yang kedua ada gedung Singa. Kita merekomendasikan menjadi usulan bangunan kantor. Selanjutnya ada bangunan kosong di Jalan Kakap. Kita mengusulkan bangunan ini menjadi distro atau toko baju. Selanjutnya ada di Jalan Kakap juga. Kita usulkan bangunan menjadi minimarket. Dan terakhir ada Dasat Musin. Kita merekomendasikan menjadi kantor sewa. Selanjutnya ada prinsip shifting. Dengan dilakukan relokasi driveway di satu blok dapat meminimalisir driveway sehingga dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi. Di sini kita mengusulkan menyediakan ruang parkir untuk kendaraan bermotor dan mobil digunakan agar mengurangi driveway itu tersendiri. Yang pertama, prinsip walking dan cycling. Ide dan konsep dalam membuat lingkungan yang sehat, aman bagi pengguna pedestrian maupun jalur sepeda dan jalur kendaraan lainnya. Bentuk dan ide dan konsep dengan 2 jalur serta dapat jalur sepeda memadai membuat pengguna sepeda merasa lebih aman, nyaman. Serta terdapat juga jalur pedestrian yang memiliki ukuran yaitu 150 cm. Penempatan vegetasi yang terlalu renggang dan sesuai jarak standar yakni 3-4 meter. Sehingga pengguna jalur pedestrian tidak terpapar matahari secara langsung, membuat pengguna pedestrian menjadi aman dan nyaman. Ukuran pedestrian yakni 150 cm, serta ukuran jalur sepeda yaitu 240 cm, dikenakan pada bagian jalan memiliki 2 arah, ketinggian trotoar yaitu sekitar 20 cm. Dengan adanya kanopi membuat pejalan kaki dapat berhenti sejenak. Kanopi yang dirancang dengan konsep minimalis dan terlihat elegan, dengan di atasnya terdapat kaca transparan, tetapi dilapisi dengan ribbon khusus untuk menghalang cahaya lebih yang masuk ke dalam. Penempatan jalur sepeda dengan kombinasi dengan warna hijau terang dengan tujuan agar pengguna sepeda tidak salah dalam menggunakan jalur, serta tujuan lain yaitu membedakan antara jalur sepeda dan jalur kendaraan. Dapat dilihat yaitu bentuk 3D pembagian jalan dan penempatan zebra cross untuk jalur penyeberangan lain jalan. Ada juga fasilitas yang terdapat yakni lampu jalan, parkiran sepeda, dan serta rambu-rambu lalu lintas. Kemudian terdapat juga kanopi yang bertujuan sebagai tempat berteduh sementara bagi pejalan kaki. Kemudian ada gambar prinsip walking dan prinsip cycling. Terdapat vegetasi yang dapat digunakan juga untuk menghalang sinar matahari yang lebih. Serta fungsi vegetasi ini juga sebagai pemanis jalur pedestrian dan juga sebagai cadangan oksigen untuk lingkungan sekitar. Lebar zebra cross yang diusulkan yaitu 300 cm. Yang digunakan untuk 2 orang, serta terdapat juga tanda pemberhentian ketika ada pejalan kaki yang melewati dapat menggunakan fasilitas tersebut. Ini adalah master plan prinsip walking dan cycling yang kami telah usulkan. Terus yang berikut yaitu 3D master plan detail dari walking dan cycling. Yang berikut prinsip densify. Ide dan konsep dalam membuat lingkungan transportasi umum yang nyaman, aman, modern, dan klasik. Bentuk ide dan konsep dengan penempatan jalur bus di inti tengah jalan membuat transportasi pribadi dan bersepeda tak terganggu. Dengan adanya zebra cross yang lebar memanjang dari satu sisi jalan membuat pengguna pedestrian merasa aman, nyaman, serta memudahkan pejalan kaki untuk mengakses transportasi umum. Bentuk ide dan konsep. Kereta kuda sering digunakan pada zaman dulu bangsa Portugis maupun Belanda, Spanyol untuk digunakan mengangkut penumpang maupun logistik lainnya. Untuk ide dan konsep yang kami ambil yaitu dari bentuk kereta kuda tua yang pada dasarnya ditransfer dengan bentuk yang modern dengan dipadukan bentuk lingkaran yang menggambarkan roda kayu dari kereta itu tua itu sendiri. Kemudian ada terdapat tampak depan, tampak samping, dan master plan prinsip densify yang telah kami usulkan. Kemudian prinsip transit. Ide dan konsep dalam membuat lingkungan transportasi umum yang nyaman, aman, dan modern dan klasik. Bentuk konsep terminal ini berupa ide desain dari bentuk kereta kuda tua yang pada dasarnya ditransfer dengan bentuk yang modern dengan dipadukan bentuk lingkaran yang menggambarkan roda kayu dari kereta kuda itu sendiri. Kemudian tampak depan. Tampak depan juga dapat dilihat, tampak samping juga. Kemudian ada 3D-nya dan master plan yang telah kami usulkan. Prinsip yang berikut itu prinsip mix. Pada bangunan pertama yang berlokasi di Jalan Kakap,
Lokasi berada pada area gabungan yaitu hunian yang dengan perdagangan dan jasa. Usulan bangunan ini yaitu distro. Bangunan ini menerapkan konsep dengan nuansa berpaduan klasik dengan modern. Penerapan susunan batu bata yang diekspos pada bagian fasad. Tampak depan memberikan kesan klasik dikarenakan lokasi terdapat pada kawasan Kota Tua Jakarta. Interior dan memberikan kesan modern yang berasal dari material atau model furnitur dengan gaya modern. Dapat dilihat tampak depan dan interiornya juga. Kemudian bangunan yang kedua yaitu yang berlokasi Jalan Kakap. Lokasi berada pada area gabungan yaitu hunian dengan perdagangan dan jasa. Usulan bangunan yaitu minimarket, bagian tampak depan dan bentuk interiornya. Untuk bangunan yang ketiga yaitu lokasi berada pada area perdagangan dan jasa. Usulan bangunan yaitu kafe dan resto. Ide dan gagasan. Desain memiliki konsep klasik menyerupai nuansa pada zaman kolonial Belanda kuno, serta dengan sentuhan kemewahan. Master plan prinsip mixing. Yang berikut yaitu prinsip connecting. Ide dan konsep. Menciptakan ruang terbuka berupa plaza yang ramah lingkungan yang dapat diterima dan diakses seluruh masyarakat dengan nyaman. Tampak atas, tampak samping, dan tampak depan. Master plan prinsip connecting. Yang berikut adalah prinsip compacting. Ide dan konsep yang kami usulkan yaitu melakukan perubahan fungsi bangunan pada setiap bangunan yang kosong atau bangunan yang tidak terpakai lagi. Fungsi tersebut dilihat berdasarkan kebutuhan fungsi yang harus ada pada setiap persil. Kemudian yang berikut yaitu prinsip shifting. Desain area parkir ini diterapkan di beberapa lokasi atau tersebar antara blok dan luas lahan yang berbeda-beda. Dan bentuk master plan prinsip shifting